Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan, dan saya selalu senang menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang setia mengikuti program sarapan GKI Kediri. Maka mari bersama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sediakan. Perlengkapilah hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkatilah ya Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan kita pagi ini dengan tema membawa nama Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu dan Saudara pasti tidak asing dengan tindakan mencatut nama seseorang demi kepentingan tertentu. Misalnya, ketika ditilang polisi, seseorang bisa mengaku sebagai anak atau keponakan dari Bapak A atau Bapak B yang memiliki jabatan tinggi dengan tujuan bisa lolos dari jerat hukum. Atau seorang dalam keadaan yang terdesak beralasan, saya disuruh si C kok, saya disuruh oleh Bapak D. Nah, mencatut nama seseorang seringkali dipakai untuk membenarkan diri dari perilaku yang jelas-jelas salah atau meraih kepentingan tertentu. Sebab di balik tindakan mencatut nama ada pemahaman bahwa di dalam nama seseorang ada wibawa, ada pengaruh, dan nama itu mampu mengubah situasi tertentu hanya dengan menyebutkan nama orang tersebut. Ketika mengutus para murid, Yesus memang memberikan peringatan bahwa tidak semua orang akan menerima mereka. Dan Yesus kemudian menegaskan hal penting bahwa siapa yang menyambut para murid, mereka menyambut Tuhan Yesus yang telah mengutus mereka. Dengan kata lain, para murid dipercaya untuk membawa nama Tuhan melalui misi pemberitaan Injil. Yesus tidak sedang bermaksud mengajarkan supaya para murid mencatut nama Tuhan, membawa nama Tuhan untuk mendapatkan ini dan itu fasilitas mewah dalam tugas perutusan mereka. Melainkan ketika Yesus menegaskan bahwa siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, Yesus hendak menegaskan bahwa para murid itu sedang membawa nama Tuhan. Sehingga kualitas kehidupan mereka harus menampakkan kualitas yang sama seperti kualitas hidup yang dimiliki oleh Kristus. Mereka tidak hidup sembrono, mereka tidak hidup sembarangan. Karena mereka sedang membawa nama Tuhan, maka mereka harus menjaga kehidupan mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dan tentu ini bukan tugas yang mudah untuk dilakukan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sebagai murid Kristus, kita pun juga dipercaya untuk membawa nama Tuhan Yesus. Tentu membawa nama Tuhan Yesus itu bukan berarti kita sedang mencatut nama Tuhan untuk membenarkan perilaku yang keliru, atau kita membawa nama Tuhan untuk mendapatkan kepentingan tertentu, atau kita membawa nama Tuhan untuk tujuan dan maksud yang terselubung. Ketika kita dipercaya untuk membawa nama Tuhan, itu berarti nama Tuhan akan nampak melalui segala sesuatu yang kita lakukan, melalui semua hal yang kita katakan, dan melalui setiap hal yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan. Dan orang akan bisa membedakan apakah
kita sedang benar-benar membawa nama Tuhan melalui laku kehidupan kita, atau kita hanya mencatut nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk maksud dan tujuan tertentu yang fokusnya hanya pada diri kita. Membawa nama Tuhan bukan hanya sekedar menyerukan namanya dengan keras-keras. Membawa nama Tuhan itu berarti menampakkan kualitas hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, dan dengan itu orang akan melihat, mengenal, dan berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Secara khusus kita akan berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus keliling hari ini maupun esok bagi saudara-saudara kita yang lemah tubuh dan sakit penyakit. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mempercayakan misi pemberitaan Injil. Kami adalah saksi-saksi Tuhan yang dipercaya untuk membawa nama Tuhan melalui seluruh laku kehidupan kami. Maka perlengkapilah kami ya Tuhan, sehingga hidup yang kami tampakkan, kualitas hidup itulah yang akan membuat orang yang ada di sekitar kami boleh mengenal, melihat, dan berjumpa dengan Tuhan melalui segala sesuatu yang kami lakukan, melalui apa yang kami katakan, dan melalui apa yang kami perjuangkan. Secara khusus, kami berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus keliling bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sedang berada dalam sakit penyakit. Maka ya Tuhan, Engkau berkati sehingga pelayanan perjamuan kudus keliling ini boleh menghadirkan sukacita, kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Iman mereka diteguhkan, komitmen mereka dikuatkan. Sekalipun fisik mereka mungkin mengalami kelemahan, tapi saudara-saudara kami ini boleh tetap merasakan cinta, kasih, dan karya Tuhan yang senantiasa menaungi dan memelihara kehidupan mereka. Maka kami menyerahkan ya Tuhan, pelayanan perjamuan kudus ini kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kondisi dan situasi hidup tertentu. Kami pagi ini siap untuk beraktivitas, melanjutkan kehidupan kami sebagai anugerah Tuhan. Maka berkatilah ya Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, semuanya kiranya Tuhan akan memberkati. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan bagikanlah berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.